Selamat pagi kawan-kawan BIK, IK Binus ya, dan teman-teman alumni Bina Nusantara, juga teman-teman yang dari luar Bina Nusantara. Kami mengucapkan terima kasih ya sudah hadir pada pagi hari ini. Ya tentunya doa kita semua, kita selalu diberikan kesehatan, juga kebahagiaan tentunya tidak kalah penting ya. Dan juga melanjutkan sesi kita di mana hari ini ya dimulai. Ya, di mana hari ini kita melanjutkan kembali mengenai sesi 40 seminar ya, untuk menyambut ulang tahun Bina Nusantara yang ke-40. Nah, pagi hari ini kita kedatangan teman kita yang cantik ini, Safitri. Ya, boleh open mic, nggak apa-apa Safitri. Kita sambil ngobrol aja. Oh ya. Ya. Oke, thank you banget ya Safitri sudah mau ya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman di sini. Ya, nanti sebentar lagi waktu akan saya serahkan ke Safitri untuk membawakan topiknya ya. Dan mohon perhatian teman-teman ya, untuk menghormati kawan kita bisa mute dulu ya. Nanti akan ada saatnya kita untuk bisa bertanya jawab atau berdiskusi dan ngobrol-ngobrol selanjutnya dengan Safitri. Begitu. Oke, langsung aja Safitri, silakan, waktu dan tempat saya serahkan ke Safitri. Oke. Terima kasih. Thank you, Ko Markus ya. Oke, teman-teman, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Kita sama-sama di WIB kali ya, atau dimanapun ya, sama-sama pagi gitu ya. Ini saya udah bisa share screen-nya, jadi mungkin perkenalan diri dulu. Tapi sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih juga nih, jadi dari teman-teman udah waktu itu dari beberapa bulan yang lalu ya, udah ngundang bahwa ini kita ada rencana untuk 40 seminar gitu. Wah, saya pikir oke, interesting gitu kan, it's very very interesting idea untuk merayakan 40 tahun Binus gitu, which is also my alma mater gitu ya. Udah oke, kita join gitu. Nah, mungkin saya sharekan dulu tentang materi topik hari ini. Tidak ada yang berat-berat, kita ringan-ringan ya semua, karena ini merayakan ulang tahun Binus. Jadi ya kita happy-happy. Nanti juga kita ada sedikit surprise juga buat teman-teman gitu ya. Oke, saya share screen dulu. Udah bisa lihat ya? Oke. Jadi memang saat ini saya kerja di Ampersoft. It's my company name gitu kan. Jadi ya bagaimanapun harus dalam setiap sesi memang kita mewakili organisasi di mana kita berada ya. Jadi topik kali ini adalah how to build your career as Oracle Consultant. Jadi ketika ditanya mau topik apa, saya pikir-pikir apa ya, masa demo memasak misalnya, atau demo barista gitu kan, coffee gitu kan. Saya pikir oke lah, I just share what I have known for years gitu kan. Jadi udah berapa tahun jadi Oracle Consultant, ya udah kita share itu aja ya kan. Agendanya kurang lebih seperti ini. Jadi ya perkenalan diri dulu ya kan, background saya, pengalaman saya dulu, terus dan because since topiknya tentang Oracle, jadi saya akan menjelaskan tentang apa sih, ada apa aja sih Oracle itu stack-nya, sama memilih karir path itu bagaimana sih gitu kan, terus gimana mulainya, terus metodologi. Jadi bagaimanapun dalam consulting IT itu pasti namanya ada project methodology kan, either mungkin di sini bagi yang sudah sering involved di project atau bikin application atau apa, itu pasti sering mendengar kata-kata metodologi gitu. Nah, terus nanti kita akan sedikit lebih dalam tentang perkenalan tentang apa sih yang biasanya kita kerjakan gitu di project. Dan terakhir kita ada crazy quiz and prize. That's very interesting. Untuk crazy quiz-nya kurang lebih kita akan mulai sekitar 9.30. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa kasih tahu ke siapapun itu, teman, kerabat atau whoever it is, ayo join nanti karena ada prize-nya. Jadi kita ada 3 quiz dan ada 3 prize yang berbeda. Prize-nya apa? Nanti surprise di ujung slide ini kita akan kasih tahu prize-nya apa ya.
Oke, now my profile sedikit. Saya mulai lulus itu tahun 2003 gitu. Jadi dari BINUS terus langsung luckily gitu kan dapat kerjaan langsung menjadi konsultan di salah satu Sigma Step sendiri. And then sekalian juga waktu 2004-2005 saya complete my master degree di BINUS juga gitu. And then after that I join kemana-mana ya, Bank Danamon, Jati Solution, Tech Mahindra, and then Oracle Indonesia before I land in this Microsoft gitu. Nah, ada satu event yang inspirational sebenarnya gitu di hidup saya. Jadi ini cerita dikit nih waktu masih dulu ya, masih muda. Sekarang juga masih muda sih ya. Cuman beberapa tahun lalu ketika di semester terakhir kan kita kan aktif di organisasi yang namanya BNCC ya. Jadi Bina Nusantara Binus Computer Club gitu. Nah, di situ kan sering ngadain acara ataupun apa segala macam. Kita sangat aktif lah ya, waktu itu kan namanya mahasiswa ya. Kuliah cuma berapa jam, mungkin setengah hari udah lebihnya ya nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, terus kita melakukan apa satu kegiatan yang berguna gitu kan. Nah, jadi ya udah kita biasanya waktu itu ada organizing event gitu kan. Nah, organizing event itu kita harus submit proposal ke sponsor-sponsor kita. Jadi kita kerjasama dengan para company gitu kan, company yang di luar, yang biasanya sih kita targetnya yang mungkin memang mereka biasanya ada budget marketing ya atau promotion gitu. Nah, di salah satu customer office itu saya ngelihat group of people gitu, jadi yang wah keren gitu kan, with suit up, tie gitu, looking so sophisticated, and then like a bunch of group, and then they enter a room, and then kan karena biasanya kan kalau di office itu kan kaca semua ya, kita bisa lihat mereka enter a room and then do presentation, and it was like so inspirational. Saya bilang, aduh gila keren banget ya, kayaknya gue kalau udah lulus gue kerja pengen kayak gitu deh gitu. Jadi saya pengennya tuh yang keren-keren, yang kelihatannya pinter gitu ya. Jadi katanya sophisticated dan melakukan presentation atau whatever ke customer, dan customer is like it's like all putting the trust on the team, on the consultant gitu. Jadi itu yang inspirational buat saya ketika itu. Jadi wah, I was so impressed at that time gitu. Jadi I don't even know mereka itu presentasi tentang apa atau apa, cuman ketika itu sangat membekas lah di hati gitu ya. Oke, sekarang tentang Oracle. Jadi Oracle itu memang produknya sangat banyak, produknya banyak sekali gitu. Nah, ada application, ada middleware, ada database, ada operating system, virtual machine, server, storage, segala macam. Memang itu sangat komplit sekali ya. Nah, kita untuk selected yang today topik itu khusus ke SaaS, jadi software as services gitu kan. Dimana makanya kita tunjukkan di sini bahwa sebagai customer itu, kalau SaaS itu biasanya customer-nya memiliki tanggung jawab lebih. Jadi karena kan di cloud, terus yang maintain servernya juga Oracle segala macam gitu kan, aplikasinya juga cloud, biasanya customer punya tanggung jawab lebih. Dan biasa customer engage kalau memang merasa tidak ada resources atau skill atau expertise itu, biasanya customer engage dengan partner Oracle gitu kan. Nah, sekarang saya akan perkenalkan ada beberapa rule di SaaS project sebetulnya. Dan sebenarnya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin bisa ketik di chat dari audiens di sini, siapa sih yang saya mahasiswa gitu kan, mungkin bisa ketik ya saya mahasiswa, atau kalau yang udah bukan mahasiswa ya jangan ketik gitu. Jadi kita bisa tahu ini berapa mahasiswa yang join di sesi ini, kita ketik aja ya. Nah, ada beberapa rule, jadi 1 project manager, 2 solution architect, 3 functional, technical, 4 technical, 5 tester. Jadi ini memang terminologi yang biasa kita lakukan, kita pakai di Oracle implementation lah ya, kita bisa bilang. Project manager ya jelas ya, itu yang nge-lead project gitu. Terus solution architect itu biasanya membutuhkan pengalaman full project cycle bertahun-tahun. Jadi biasanya itu dia start dari functional dulu, terus ke technical berapa tahun, terus biasanya muter-muter, terus baru dia bisa memahami ataupun punya pandangan lebih luas tentang solution architect. Ya itu solution architect, jadi lebih agak senior biasanya role-nya. Nah, untuk entrance misalnya baru lulus ya, di sini mungkin adik-adik, saya sebutnya adik-adik lah ya, baru lulus ataupun apa, itu biasanya bisa masuk menjadi 3 dan 4, 2 pilihan itu. Jadi functional consultant atau technical consultant.
Functional itu kurang lebih ya seperti BA lah ya, business analyst ya. Mungkin kalau yang biasa project-project lain itu ya BA disebutnya kan. Itu seperti itulah gitu. Tugasnya kurang lebih. Kalau technical ya ada programming ya, pasti perlu programming skill ya. Dan kelima tester. Jadi kalau untuk anak-anak yang baru lulus bisa 3, 4 atau 5. Sorry, ada 3 berarti 3, 4 atau 5 gitu. Biasanya entrance-nya bisa mulai dari situ setelah berapa tahun dan merasa pengen memang lebih skill lebih dalam atau apa ya. Nah, itu bisa jadi solution architect kalau memang apa sih istilahnya passion-nya itu ke solutioning, ke talking to customer, trying to figure out what's the the big apa namanya arsitektur atau roadmap yang mereka harus jalankan gitu ya sebagai customer dari segi bisnis, itu bisa ke solution architect. Tapi kalau misalnya wah saya nggak terlalu passionate about solution about itu, ya mungkin bisa jadi PM gitu. PM ya skillnya beda lagi, agak beda juga gitu. Tapi kalau memang mau spesifik, ya udah saya spesialis aja, ya boleh. Terus menjadi functional, terus menjadi technical boleh gitu. Saya ada banyak teman yang memang udah bertahun-tahun bahkan 20-30 tahun ya tetap sebagai functional, which is already like very senior. Dia exposure project-nya juga sudah banyak. Nah, biasanya kalau untuk ini ya mereka menjadi lebih senior, kita sebutnya senior functional atau senior technical, which also rising the salary bar of yourself gitu. Nah, where to start? Jadi kalau saya dulu ya ketika saya baru lulus ataupun belum lulus gitu kan udah mikir kan kerjaan banyak, apa sih yang mau dicari, dan kalau misalnya oke, saya mau deh, saya tertarik nih jadi konsultan gitu kan, jadi Oracle konsultan. Gimana mulainya gitu kan, where to start. Jadi kita start by learning the basics ya di mana-mana. Jadi saat ini banyak sekali sumber-sumber. Kalau sekarang kan kalian Google aja itu akan ada banyak mendapat informasi gitu. Jadi saya sarankan bisa start dengan itu, dengan ya banyak sekali sekarang orang bikin YouTube konten segala macam. Just browse gitu loh, browse orang dulu gini, ya kan. Udah gitu kalian bisa learn tentang terminologi yang digunakan. Jadi begitu nyemplung ke salah satu produk ya kita sebutnya, itu banyak sekali terminologi yang ketika dengar sih, aduh bingung banget deh pasti itu kan. Ini apa sih ya kan procure to pay or whatever gitu. It's not familiar, tapi sebenarnya it's just the terminology that we are using it gitu. It's not something like rocket science, tapi memang ya belum terbiasa aja gitu kan. Nah, terus yang ketiga how to navigate. Jadi karena memang di topik di sini adalah tentang Oracle application gitu. Jadi kan how to navigate-nya adalah sebenarnya mengetahui tentang di dalamnya tuh ada apa aja sih menu-menunya, dan kalau misalnya mau konfigur kemana, terus misalnya setelah konfigur mau ngecek-ngecek gini kemana, kayak something like that. Jadi how to navigate in the Oracle application itself gitu kan. Nah, terus dia belajarlah itu front end fundamentalsnya kita sebut ya. Terus udah gitu misalnya punya kesempatan untuk bisa join a company, dan company-nya biasanya punya demo instance yang kita sebutnya demo instance, ataupun instance apa yang bisa kalian pakai untuk belajar coba-coba, then you can try to complete basic transaction cycle kita sebutnya gitu. Jadi ya coba aja misalnya dari mulai create budgeting misalnya, terus habis create budgeting, allocate budgetnya, terus pakai spending budget, udah gitu mungkin nanti kalau kita bicara tentang financial, invoice, AR, AP sampai ke GL gitu ya. Nah ini oke, kita bicara sedikit tentang metodologi yang biasanya harusnya sih ini basic knowledge bagi semua mahasiswa ya, metodologi. Ada waterfall, which is ini standar, ini biasa dipakai untuk semua yang dulu-dulu. Well, sekarang memang lebih banyak pilihan, ada agile segala macam, tapi ini bisa dibilang ini yang salah satu yang paling banyak dipakai dulu gitu kan. Jadi ini memang masih dari requirement, design, implementation, itu coding gitu kan, verification, testing, sampai maintenance. Nah, Oracle
itu ya karena memang besar dan banyak sekali produknya, dia mengeluarkan satu metodologi sendiri namanya OUM, Oracle Unified Method gitu. Basically karena gini, karena Oracle kan sudah punya sudah invest a lot of time and then investment untuk membuild satu application yang sudah bisa dibilang sudah mature secara bisnis proses. Biasanya mereka adopt best practice. Jadi misalnya financial ya flow-nya begitu aja, sama aja gitu, mau implement di Indonesia, Singapura, Thailand, Australia, Germany, whatever gitu kan sama aja. HR-nya sama aja, supply chain management sama aja gitu. Jadi mereka punya flow bisnis proses yang sama secara application, ya kan. Nah itu salah satu keuntungannya sebenarnya, karena everywhere is the same. Jadi banyak sekali dari teman-teman saya pun setelah mungkin berapa full cycle project ya mereka bisa kerja di luar. Di luar pun juga unlimited gitu. You can work in Singapore, Thailand, Malaysia, whatever, atau Australia atau whatever country. Because the skill, the experience ya tetap aja produknya ujung-ujungnya mengacu kepada skill kamu di produk apa, dan apakah sudah punya experience beberapa cycle, full cycle biasanya kita sebutnya. Jadi kalau full cycle itu at least mengerjakan involve dari awal sampai support, productionnya sudah live sampai support gitu. Nah itu yang cukup penting. Jadi bagi adik-adik kalau memang sudah punya kesempatan bisa join ke satu company ya stay lah gitu untuk bisa experience itu full cycle project, karena itu sangat berguna. Karena kalau misalnya memang kalian cuma join, cuma sebentar, terus bahkan sampai nggak dari ujung ke ujung, nggak proyeknya nggak beres, terus kalian udah tinggal pindah lagi, itu juga biasanya membuat experience-nya agak kurang matang gitu ya. Jadi sebaiknya ya bereskanlah satu one cycle project and then you do another. Biasanya setelah berdasarkan observasi saya tuh ya, biasanya 2-3 kali full cycle itu baru agak mantep gitu. Kalau belum tuh kayaknya masih kayak ngambang-ngambang deh ininya knowledge-nya. Nah, we go into a bit more detail. Jadi ini agak sedikit memang mengacunya ke sini, tapi ini agak sedikit teknologinya dibikin lebih mudah dicerna oleh customer kita gitu. Jadi biasanya di project design kita sebutnya masih ada design, itu memvalidasi semuanya lah, freeze business flow-nya segala macam, we agree together between the implementation vendor and the customer gitu kan. Nah setelah itu barulah melakukan konfigurasi segala macam, gitu. Ngecekin integration-nya, baru validate itu ya basically testing gitu ya. Baru transisi itu persiapan dari apa yang udah dibikin, persiapan terus kita mau go live, baru ke post go live gitu. Jadi seperti itu ya, kurang lebih mirip dengan waterfall tapi bukan waterfall. Kalau waterfall memang biasanya requirement-nya bebas ya, jadi kita datang dengan whiteboard to customer and say okay, what's your requirement gitu kan, misalnya 1, oh ya saya mau ini, 2, 3. Tapi kalau biasanya kalau package implementation, kita sebutnya package implementation, kita sudah ada best practice-nya kan di produk, dan kadang-kadang memang nggak bisa terlalu deviasinya, customization-nya misalnya 100% berubah, itu sulit gitu, dan biasa kita langsung bilang ke customer nggak bisa gitu ya, karena lebih baik message itu strong daripada separuh-separuh akhirnya kesulitan juga gitu. Jadi biasanya kita strong message bahwa ini this is a best practice approach gitu ya, which use for millions of customer gitu. Udah pasti the best for you, ya memang mesti di tweak here and there to suit your business process a bit maybe, or maybe biasanya kita encourage ya only custom reporting atau apa gitu. Okay. And then, this is the more detail on which actually what we are doing it step by step per phase. And then biasanya kita ada mention bahwa setiap phase itu biasanya ada deliverables kita sebutnya. Jadi output apa sih yang kita produce ketika implementation project ini. Nah, jadi biasanya kita nggak mau terlalu banyak deviasi ya, kita biasanya bikin template yang memang dipakai berulang-ulang, mau ke customer mana
Ya, sorry, ke-mute ya Savitri. Sorry. Tadi pas saya screen tuh nggak bisa ngelihat itunya, mute-nya. Oke, bentar. Oke, udah bisa ya? Ya udah, thank you. Oke, ya. Ya ini lebih detailnya. Jadi, each phase pasti ada. Ya ini kita pakai biasanya berulang-ulang. Kita bawa ke multiple project yang kita jalani, dan juga biasanya kita punya template yang memang kita pakai juga berulang-ulang. Jadi tinggal biasanya table of content-nya, structure-nya itu udah mirip-mirip lah. Paling kita adjust sedikit-sedikit. Jadi itu sebenarnya akan speed up konsultan kita punya juga ya. Jadi maksudnya the way they work juga lebih cepat gitu loh. Biasanya yang lama itu memang try to understand the business process in the customer, and then making sure the business process is fit berapa persen gitu kan, berapa persen fit dengan kita punya produk. And then after that, actually, most of the effort juga, is like, convincing the customer if some changes need to be done, gitu ya. Seperti itu. Oke, terus dari mana kita belajarnya gitu kan? Jadi mungkin bagi adik-adik gitu kan, baru lulus, oke lah, akhirnya finally udah lebih tahu nih apa sih konsultan ngapain, Oracle apa gitu kan. Terus berikutnya kan belajar dari mana gitu Bang. Mungkin udah berapa kali interview nggak dapat kerjaan, atau misalnya when you go into testing, misalnya ada sedikit apa segala macam, itu kalian bisa strengthen your CV dengan berbagai learning course online yang ada sekarang beredar di dunia maya gitu ya, kita bisa bilang. Jadi secara online. Jadi Oracle pun ada yang namanya Oracle University atau Oracle Academy gitu. Itu bisa jadi salah satu, but it's gonna cost you quite a lot. Tapi mungkin kalian bisa cari alternatif resource yang learning course yang lebih affordable and then fit to your budget gitu ya. Dan kedua, kalau memang mau serius, ya you get the certification. Jadi belajar dulu dari course-nya, biasanya banyak sekali course-course yang memang menawarkan itu preparation untuk getting the certification gitu. Nah, certification-nya apa itu terserah kembali kepada interest kalian ya. So, passion-nya di mana? Apa passion-nya di database, passion-nya di application, anything. I think now is like quite a lot. Apakah Oracle Cloud, anything gitu. Ya. Oke, so this is what tadi yang saya bilang, bahwa customer sekarang ini kalau misalnya memang pakai Oracle Cloud ataupun other cloud yang lain, responsibility-nya ada beberapa responsibility yang berubah gitu. Jadi memang mereka harus lebih aware ini. Memang ya you can depend yourself on the partner, on the vendor. Is nothing wrong with that gitu. Tapi memang at least ada beberapa knowledge basic ataupun hal-hal yang harus kalian ketahui lah. Jadi istilahnya bisa bekerja sama ataupun memastikan semuanya lancar gitu kan. Biasanya yang menjadi titik berat itu end user training sama adoption, sama setelah go live itu di titik yang planning and preparing for update. Jadi sama testing after update. Jadi ketika sudah kelar nih ya kan, sudah selesai istilahnya aplikasinya udah ready, ya tentu saja sebagai pihak customer yang memang mau pakai kan, dia harus memastikan ini nih anak buah saya ini harus pakai nih gitu kan, misalnya tim finance, tim HR, tim procurement itu harus pakai nih gitu kan, udah spend a lot of investment gitu kan. Nah itu di adoption biasanya kita encourage the management of the customer gitu, of the user, untuk memastikan dan istilahnya mengawal terus gitu bahwa adoptionnya dilakukan gitu, karena nobody like to change ya kan, biasanya gitu. Itu biasanya secara project manager itu hal-hal yang harus diperhatikan lah gitu. Nah terus setelah dipakai nih, so what gitu, namanya application kan biasanya kan pasti ada update gitu kan. Nah ini kita biasanya educate the IT team dari si customer itu. Jadi nanti update itu apa namanya, itu kapan sih biasanya diupdate, terus then what should I do gitu kan, sebagai si user ya what should I do, sebagai IT team what should I do gitu. Nah biasanya kita educate mereka juga, kita share tentang ini. Jadi akan saya share di sini juga, karena topik kita memang tentang SaaS, bahwa namanya SaaS itu mereka akan mendeploy update
langsung ke instance yang kita punya di cloud gitu. Biasanya minimum 2, mereka harus punya, customer itu harus punya 2 instance. 1 test, 1 production. Gitu kan. Nah, dan ada jadwal-jadwalnya. Jadi biasanya mereka setelah mereka memang ada apa ya, bundle yang mau di deploy itu mereka announce. Jadi ada announcement bahwa bla 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 gitu kan, ada quarterly update. Dan memang range time-nya itu fix ya. Jadi every quarter first weekend gitu kan, dia akan update the test dulu, baru third weekend di production. Nah, jadwal ini yang memang ya at least harus menjadi planning dari tim IT juga ya, bahwa oh akan ada update gitu. And then what should we do, karena ada testing yang harus dilakukan kan. Jadi ketika update ya untuk make sure bahwa kalau memang ada sedikit perubahan di page kan biasanya user kaget kan kalau tidak ada pemberitahuan atau info itu, oh ini berubah sih. Biasanya sih navigate ke kiri dulu, oh ini sekarang ada di kanan gitu kan, what happened gitu kan, biasanya user langsung panik kan gitu. Jadi it's part of the IT team in the user ya, jadi di customer, bahwa make sure bahwa mereka tahu, terus mereka aware apa sih perubahannya, terus mereka ya kalau perlu announce ke user ya announce, jadi usernya nggak kaget gitu. That's jobnya biasanya. Nah, terus biasanya banyak sekali material. Jadi kalau misalnya quarterly update itu memang harus rajin membaca, karena bisa berhalaman-halaman. Tapi kalau memang yang sudah biasa pegang, kayak we can say here is the functional, itu pasti nggak tahu lah paham apa yang dia maksud gitu. Jadi biasanya yang meng-review ini adalah si functional gitu kan, dalam dan dia biasanya akan langsung coba-coba di testing apa sih yang berubah. Kalau misalnya memang ada satu konfigurasi yang harus dilakukan, ya akan dilakukan gitu. Nah, jadi bisa dibilang ini setiap ada versi, jadi setiap tahun itu ada yang namanya rilis A, B, C disebutnya dia. Gitu. Kalau misalnya memang naik versi, naik versi angka, jadi dari sini ada 19, 20, 21 gitu ya. Jadi biasanya itu setiap tahun lah naik versi. Jadi tahun ini 19, tahun depan 20, tahun depan lagi 21. Biasanya begitu ya. Terus ada A, B, C gitu, atau bahkan sampai D karena per quarter kan. Gitu. Jadi itu bundle-bundle yang update mereka, dan biasanya tuh banyak sekali dari sisi functionality ataupun dari sisi technical, dalam artian misalnya kadang-kadang mereka lihat juga security-nya gitu kan. Jadi ada hal-hal yang memang kita have to do something as the user of the application, the IT team. Ada yang sesuatu ya udah just use it gitu, just receive it, terima aja. Ya, pakai aja gitu. Ada yang bersifat seperti itu. Jadi makanya memang harus membaca berhalaman-halaman yang tadi itu untuk tahu apa sih yang harus dilakukan oleh si functional, atau ada hal-hal yang memang tidak perlu dilakukan functional tapi cuman memang harus memberitahu si user aja bahwa ada perubahan gitu. Nah, jadi seperti ini. Jadi setelah membaca akan ada, biasanya kita bikin summary bahwa apa sih yang harus kita tes gitu kan, karena itu kan yang penting kan. Jadi setelah kita baca nih berhalaman-halaman itu, kita sama ke oke, apa nih yang kita perlu tes. Biasanya kita bagi dua, apa yang perlu kita tes sama apa yang perlu kita announce ke user gitu kan, announce ke user. Karena namanya announce ke user kan harus bahasanya pasti berbeda ya, maksudnya nggak bisa terlalu teknikal seperti ini, tapi harus lebih ke user language yang mereka langsung paham gitu loh, kayak gitu. Jadi biasanya kita bikin dua output itu dari ini. Nah, karena ini SaaS, jadi bisa dibilang role DBA-nya tidak ada, karena DBA itu database administrator ya. Jadi kalau mau environment refresh disebutnya, ngurusin instance, itu tinggal bikin tiket. Tinggal bikin tiket, nanti Oracle Operation Cloud-nya yang akan melakukan. Jadi kita cuma bikin tiket, kita request P2T namanya, production to test. Kita bilang, tolong dong refresh dari test dari satu instance satu instance ke production gitu. Mungkin karena apalagi terutama ketika mau baru masih project, ketika mau go live pertama kali, nah itu biasanya sering ya dilakukan gitu kan. Dan itu harus scheduling, jadi kita harus rencanakan. Nggak bisa yang misalnya 2 hari mau go live, kita perlu refresh ke production,
tapi kita baru bilang 2 hari sebelumnya, itu nggak bisa. Jadi biasanya kita perlu planning, jadi sebagai PM project manager untuk SaaS ini harus benar-benar planning kapan harus minta submit tiket untuk P2P disebutnya. Gitu ya. Jadi memang agak berbeda ya cara kerjanya sebagai kalau misalnya konsultan yang ngerjain application bukan cloud sama application cloud gitu. Jadi agak sedikit ada hal-hal yang harus diperhatikan lah gitu. Nah, terus ya ini perbedaannya dengan yang non SaaS sebenarnya yang SaaS itu akan lebih sulit di customize. Bahkan bisa kita bilang nggak bisa di customize karena memang udah terima, udah di cloud gitu kan. Kita mau customize kan biasanya perlu database structure berubah, tambah field ini, tambah field itu. Database jadi dari 40 field misalnya jadi 50 fields gitu ya. Itu kalau di SaaS itu tidak bisa dilakukan. Jadi itu yang harus kita benar-benar make sure dari sejak awal project bahwa kita educate the user and then trying to make sure that can they adopt the process, we call it like that, like assisting with the adoption, kita bilangnya begitu ya. Jadi banyak teknologi yang dibilang disebut sebagai adoption itu ya make sure bahwa bisnis prosesnya customer itu bisa berjalan walaupun pakai SaaS, dan biasanya udah banyak terbukti proven dengan pakai SaaS mereka lebih puas juga gitu kan, karena mereka sebagai apalagi IT manajernya dia nggak usah mikirin ini storage-nya apa tiba-tiba crash gitu kan, tiba-tiba di telepon malam-malam. Jadi ya ada kelebihannya sebagai kalau pakai application cloud gitu. Oke, nah jadi gini, ini aligning previous experience maksudnya bagaimana sih misalnya, atau saya nggak tahu audiens ini mungkin udah bukan fresh graduate atau bukan mahasiswa tapi yang sudah bekerja tapi terus misalnya bekerjanya di bidang finance atau accounting gitu. Jadi gimana sih, saya kan punya sekarang kerjanya sebagai accounting gitu kan. Ya bisa gitu. Jadi justru observasi saya ya dari berapa tahun pengalaman gitu. Kalau memang background-nya itu dia pernah pegang accounting, finance, ataupun dia pernah di HR misalnya, ataupun dia programmer, ataupun dia di teknik industri misalnya gitu. Biasanya justru knowledge-nya itu lebih kuat dalam artian dia sudah memahami painting sebagai user ya kan. Dia sendiri yang menjalani proses itu gitu loh, bahwa dia bikin ya jurnal GL, gimana caranya nih kalau mau jurnal bagaimana, itu secara bisnis proses dia udah lebih paham sekali gitu, dan paham pain-nya di mana, dan bisa memberikan solusi yang lebih praktikal gitu, karena ya dia sudah pernah gitu kan. Sebagai programmer juga bisa gitu kan, jadi bisa, jadi nggak misalnya kalian dulu codingnya web developer pakai PHP atau apa misalnya, ya bisa. Jadi tidak ada yang membatasi, tapi memang expertise itu kita value ya. Kalau di sini kita expertise kita value dalam artian pengalamannya pernah involve di project apa aja itu penting juga, karena itu menentukan, kita bisa lihat lah maksudnya projectnya apa, customer siapa, itu juga biasanya, dan sebesar apa projectnya gitu. Is it $2 million deal atau project, atau misalnya cuma project kecil announcement, itu juga biasanya mempengaruhi ataupun impact ke skill-nya dia, karena knowledge-nya ya pasti akan based on apa yang dia pernah lakukan gitu kan. Nah, jadi don't worry if you have different background, not IT, I mean to say non IT also can do this. Jadi sangat mungkin gitu. Jadi saya juga punya beberapa teman yang dia bahkan bukan lulusan IT, dia lulusan teknik industri, lulusan dia accounting for some time, even 10 years di tax accounting gitu kan. Dia jadi Oracle consultant gitu. Ya. Oke, sekarang kita akan quiz. Jadi untuk memeriahkan suasana gitu ya, kita akan ada 3 kuis. Yang pertama itu tentang pengetahuan umum. Jadi ada price-nya Rp200.000. Dan kuis yang kedua itu seputar dunia IT. Jadi apalah nanti ada pertanyaan gitu kan tentang IT
itu price-nya 500.000. Terus yang ketiga seputar topik tadi, jadi tentang Oracle, tentang SaaS, tentang consulting, segala macam. Itu price-nya 800.000 karena memang topiknya lebih spesifik. Seperti itu ya. Jadi nanti ada tim saya, Fema, dia akan bantu untuk mulai kuis. Dia akan sharing linknya, jadi ada linknya untuk kuis itu, kalian klik itu, nanti ketik nama, jangan lupa namanya nama lengkap, jadi jangan sampai nyasar, nanti price-nya, jangan sampai nanti namanya cuma Agus gitu kan, Agus banyak gitu misalnya di sini, nanti nyasar ya, nyasarnya ke Agus yang lain. Jadi ketik nama lengkap, dan setelah itu udah just do the quiz, it's gonna be fun. Kalau misalnya memang tidak menang ya nggak apa-apa, tapi kalau menang wah beruntung sekali kan gitu. Jadi kita akan mulai sebentar lagi. Saya akan stop share screen-nya. Bentar ya, ini stop share. Oke. Ya, wah spesial banget nih ya speaker kali ini mengadakan kuis dan bagi-bagi hadiah. Ya, bagi-bagi. Ya teman-teman siap-siap jangan sampai ketinggalan ya gitu ya Savitri ya. Ya, bentar lagi kita akan. Hadiahnya sangat tik. Kita akan mulai. Kita akan mulai. Nah itu dia. Jadi Fema sudah ketikin kuis yang pertama. Silakan join. Coba saya juga join deh, jadi saya bisa ininya. Oke, I'm joining now. Wah, deg-degan. Ngomong-ngomong ada berapa pertanyaan nih? Untuk kuis 1 ada 50. Untuk kuis 2 kalau nggak salah 30. Oke. Untuk kuis 3 paling dikit 20, tapi membutuhkan kejelian. Oke. Ya. Ini kok saya nggak bisa join ya kuisnya? Kan? Waktunya berapa lama Savitri untuk kuisnya? Sebentar kok cuma. Oh ini saya bisa join. Sebentar, satu pertanyaan itu oke, udah ada 29 orang ya. Satu pertanyaan ada yang 10 detik, ada yang 20 detik, ada yang 30 detik. Oke, ada 30. Udah semua? Masih ada yang kita tunggu? Jawabannya di mana? Wah, ada yang nanya nih jawabannya. Nanti. Tadi ya? Jawabannya beberapa jawaban sudah saya kasih tahu tadi di materi topik, di materinya. Ya, di start aja. Kita tunggu teman-teman. Udah sebentar. Yes. Udah dimulai tuh. Ya, silakan. Kita tunggu mereka mengisi sambil kita seruput kopi ya. Ya. Ada musiknya kalau saya. Musiknya on. Ini pertanyaan on aja. Pertanyaan untuk programmer kayaknya nih ya. Enggak. Yang pertama itu siapa ini yang screen? Musiknya di on-kan saja. Yopi, musiknya bisa dinyalain nggak? Dari sebelah kiri pojok. Sebelah kiri pojok kiri. Kiri pojok kiri. Soalnya saya bukan yang pembuat pertanyaan, Ci. Enggak, itu kamu bisa music off. Kamu musiknya off sebelah kiri. Woi, pojok kiri itu loh. Oh, sorry. Ya. Ya, kamu onin. Nah, kamu coba kamu isi deh, apa aja lah. Apa sih ini?
Oke. Inggris di Brazilnya apa nih? Waduh. Ini saya kelihatan bodoh nih. Kimia nggak lulus. Waduh. Kimia saya nggak lulus nih. Juara 1 Willy Perdana itu siapa? William. Akhirnya benar juga. Hanya jebakan tuh. Langsung. Saya lebih suka makan ya. Langsung dong. Gimana sih? Message ini apa nih ya? White tea. Oh, black tea ya. Aduh. Aduh. Apa nih? Bener loh, Nah, oh ini nih. Wih, bener loh. saya sih pertanyaannya. Saya nebak juga. Wih, bener loh. Ini yang juara 1 kayaknya udah selesai ya? Jadi, Udah jadi tiga. Portugis. poin. Oh iya, betul. Saya ngeplay. Ini. Hah? Ini enggak? Oh iya, dan Delions ya. Reston ya jadi masalah kan apa salah? Sampai Stats itu apa ya? ini dong. Oh, ini ya. Prince of Denmark. Oh, Prince of Hamlet. Hamlet. Kita berapa pertanyaan? Oh, ada 50 ya? Waduh. 50. City of Living dong. Wah, nomor 11 sekarang. Eiffel itu di Paris. Saya pakai pengkap. Nomor 14. Colosseum itu di Rome. Nah, salah. Kostem. Bukan. Orang Cina lah. Oh, bukan ya. Mana? Bukan lagi. Kita Cina Kan pinter pakai semua nih. tempo. Pakai kurir. Octopus punya berapa jantung? Dua kali dia. Ketiga.
animal? Giraffe. Emang dinosaurus? Oke. Australia. Aduh. Berarti saya jelek. Last place. The world age. Ending lah. Aduh. Hal apa deh, Pak? Yang paling jauh apa ya? Itulah. Apa ini? Kulit serti apa ya? Wih, kok. Buckingham. Terus step ini siapa ya? Aduh. Michael Jackson. Ayo, udah pada habis loh yang lain loh. Udah beres. Udah. Oh ya udah kalau itu langsung aja menangin yang udah habis. Aduh, apa sih ini? Nggak tahu dah. Ini bener Ya loh. mungkin Yopi bisa berhenti Kevin dulu mungkin. Ya. Oke. Sudah ada yang menang ya? Udah ada mau menang ya, karena yang lain udah pada selesai. Fema udah pada selesai ya, Fem? Yang kuis 1. Fema. Chat aja, di chat aja, Fem. Oh, oke. Wah, Desmond Dayat. Yes, selamat. Jadi ini berdasarkan speed dan juga seberapa akurat jawabnya gitu. Jadi memang itu by aplikasi lah. Kita juga nggak tahu algoritma di belakangnya, tapi kurang lebih gitu. Jadi akurasi sama kecepatan menjawab ya. Nah, kan udah tahu nih. Jadi kita akan mulai yang kuis kedua. Ayo Fem, share di linknya aja. Kita mulai untuk kuis kedua ya. Kuis kedua lebih short, 30 pertanyaan dan ya harusnya untuk anak-anak IT nih kan, ya asumsi kan binus ya anak IT semua. Tuh, link kedua saya aja dah yang share screen ya. Ya, boleh. Bukan saya yang bikin soalnya loh, tim saya. Jadi saya tebak-tebakan juga nih. Ya, ini mohon maaf pertanyaannya kalau untuk anak IT bagi jurusan lain yang ikut. Mungkin Anda kurang beruntung. Tapi ini pengetahuan umum yang rasanya sih yang bukan anak IT juga harusnya bisa lah. Oke, Cukup umum. Ini makanya kesempatan nih. Oke, udah ada 25 orang. Yop, main Yop. Ya, Yopi bisa coba lagi. Oh, belum mulai. Ya. Belum mulai. Kita ngumpulin ini dulu. Layer dulu. Ayo, semuanya pada join dulu. Jadi nanti kita mulai bareng. Kalau Bro Desmond tuh langganan juara dia. Kenapa? Desmond. Pengumuman pengetahuan umumnya berarti bagus ya. Tadi tinggi sekali poinnya dia. Iya, dia kamus berjalan dia. Kamu berjalan. Ensiklopedia dong. Wikipedia berjalan.
Kalau dokter S3 jadi pengetahuan umumnya besar, Cik. Oke, udah 32, 33. Ayo, yang lagi ngerjain kuis 1 udahlah, tinggal aja lah. Soalnya pemenangnya udah jelas, itu udah terlalu jauh. Mendingan berusaha untuk kesempatan berikutnya gitu kan. Oke lah, mulai aja mungkin Fema, karena udah 35 orang. Oke. Aduh, pelajaran apa ini? Wah, ini kayaknya anak-anak IT, anak yang udah sering di ini mau bisa lah. Waduh, apa ini? Wah, untung gue bener terus nih. Wah, gue nomor 4. URL tuh apa ya? Wih, bener juga. Waduh. Anggar dong. Oh iya. Cuma terkagum melihat pertanyaannya. Problem analisis, ya sistem analisis. Ups. Wah, Desman nomor 4 Desman sekarang. Bentar lagi. Jadi nomor 1 kayaknya IT banget. Nomor 1. Yang menang juara 1-2-nya wanita-wanita luar biasa loh. Iya, wanita karir kayaknya itu. Wah, Desman menyusul, Desman. Ayo. Oke, Alvin masih di agak bawah. Ya apa ya ini? Ini 30 pertanyaan, dikit lagi selesai.
Ini yang anak binus nih, kalau salah-salah jawab gimana ini? Paralel dong. Loading. Oke, beres. Oke. Oke. Siapa pemenangnya, Fem? Pemenang kuis kedua, Yani. Oke, selamat, Yani. Mungkin ini IT-nya ini ya, belajarnya serius ini kayaknya. Oke, kuis ketiga. Siap? Are you ready? Kuis ketiga tentang Oracle, tentang consulting. Jadi kalau yang memang ini pasti familiar dah. Kuliah malah main catur ya. Oke, Fema, sharing aja linknya. Kuis ketiga dan final prize loh, prize-nya paling tinggi loh. Jadi kalau tadi mendengarkan atau melihat bahan dari saya mungkin ya udah lebih bisa jawab. Oke, udah 12 orang. Saya share screen ya. Oke, 30. Ayo, ini terakhir loh. Udah nggak ada lagi loh. Hadiahnya paling gede lagi. Desman at least udah menang yang pertama ya. Ayo, 35. Udah kali ya? Oke lah, 36. Ya, bentar lagi mulai deh. Wah, deg-degan nih. Waduh. Gila. Skornya Alah kalau ini, mantan bos soalnya, mantan bos. Entity. Waduh. Ini cuma 20 ini, sedikit sekali pertanyaannya. Ups.
salah juga. Lebih susah ya pertanyaannya ya. Ups. Sudah ada pemenangnya. Oh, udah ada pemenangnya. Oke, oke. Oke, kalau gitu sesi dari kita itu aja. Jadi nanti yang pemenangnya tolong chat dengan Fema untuk tahu kontaknya. Nanti Fema yang akan arrange untuk price-nya. Gitu aja sih. Gitu aja kok, Markus, Oke, kalau dari saya. iya. Ya. Ya karena waktunya juga yang Ya, sudah waktu juga ya. bertemu dengan untuk sesi berikutnya. Tapi Ya. tetap saya mau buka pertanyaan. Cuma karena Oh ya, boleh, pertanyaannya boleh. sudah disampaikan semua, justru saya mau menanyakan, mungkin kawan-kawan ada yang penasaran jawaban atas yang tadi kuis. Bagi satu dua Ada. pertanyaan. Iya, Ya, itu jawabannya jawabannya ada ada di di mana? situ. Jawabannya ada di situ kok, Markus. Jadi Oh, ada ya. kuisnya itu bisa dicoba berulang kali sebenarnya. Oke. Bisa coba lagi Oke. kalau misalnya penasaran dengan knowledge-nya ini kok saya Oracle konsultan, saya lihat kan senior tercinta saya nih. Oke, sip. Pagi-pagi udah berasa seger katanya. Jadi, Oke, deh kalau gitu. Ya, sekali ya, lagi ya. terima kasih Ya, sekali ya untuk terima kasih Savitri. semuanya. Bye.